Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak semuanya dalam pembelajaran PPKN dengan materi perilaku toleransi dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah membahas arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kemudahan pada kita untuk menjalani kehidupan yang masih sulit ini. Marilah sama-sama kita membacakan basmalah. Selamat belajar. Perilaku toleransi terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. KD 34 mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan indikator yang pertama adalah mendeskripsikan perilaku terhadap keberagaman suku, agama, dan antar golongan. Yang kedua, membiasakan hidup toleransi di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi kita pada hari ini adalah perilaku yang menggambarkan keberagaman. Yang kedua, toleransi di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat yang pertama dulu. Perilaku toleransi dalam kehidupan beragama diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Berikut, menghormati agama yang diyakini orang lain. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain. Bagi seseorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan keberagaman budaya bangsa, diantaranya dapat dilaksanakan dengan cara mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Setelah itu, kita mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Selanjutnya, merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya asing yang masuk ke dalam negara Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleran terhadap keberagaman suku, ras di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, mau bekerja sama dengan suku ras lain. Kedua, mengakui persamaan derajat suku dan ras yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, menjunjung semangat nilai persaudaraan dan kemanusiaan. Keempat, melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan suku dan ras yang lain. Inilah bentuk-bentuk kepedulian masyarakat di tengah pandemik virus corona yang masih belum selesai. Mereka berempati, mereka saling peduli, mereka membantu untuk berbagi rezeki dalam mengatasi segala dampak dari virus corona yang sudah lebih dari setahun kita rasakan. Di mana-mana mereka berlomba-lomba untuk mengatasi segala kesulitan yang ada di masyarakat. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah anak-anak ibu sudah juga memberikan empati, kepedulian terhadap teman-temannya yang terdampak dalam pandemik virus corona ini? Selanjutnya, kita lihat dampak positif dari keberagaman ini. Dengan adanya keberagaman,
kita melatih diri agar bisa saling menghormati. Kita bisa mengambil hikmah atau mencontoh kebiasaan baik yang sering dilakukan oleh suatu suku, agama, atau ras yang lainnya. Kita juga bisa melatih untuk menghargai perbedaan dan rasa toleransi. Dan juga kita bisa memotivasi anak bangsa untuk tetap satu walau berada di tengah perbedaan. Kalau kita lihat dampak negatif juga ada. Dampak negatif keberagaman, adanya isu SARA, berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Timbulnya kekerasan akibat kurangnya rasa toleransi dan kurangnya menghargai perbedaan. Timbulnya persaingan, saling berlomba-lomba untuk membuktikan agama, suku, atau ras mana yang paling baik. Setelah itu munculnya rasisme atau membeda-bedakan antar golongan. Ada juga timbulnya permusuhan antar suku karena perbedaan atau pertentangan budaya. Selanjutnya, adanya tindakan anarkis, tindakan kekerasan dari oknum fanatik yang mengatasnamakan suku, ras maupun agama. Untuk itulah anak-anak ibu semua, marilah kita sama-sama bertekad untuk selalu menjaga hubungan dengan teman yang berlainan suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan. Kita saling peduli dan membantu dalam kesulitan dan kesusahan. Jadilah bagian dari aksi penyelamatan bangsa. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita sampai juga ke aktivitas siswa selanjutnya setelah anak-anak semua memahami beberapa perilaku dalam rangka mewujudkan sikap toleransi dalam keberagaman. Sekarang, coba buat suatu kegiatan di kelasmu yang menggambarkan kepedulianmu terhadap teman-teman yang sedang menghadapi kesulitan. Diskusikan terlebih dahulu dengan gurumu. Tulis cerita di buku tugasnya dan serahkan ke gurumu masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semuanya tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Kita baca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.